Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 15 Januari 2024. Bacaan-bacaan yang kita jadikan titik permenungan diambil dari kitab pertama Samuel bab 15 ayat 16 sampai 23 dan Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Dalam kitab Samuel akan kita dengarkan bersama bagaimana Allah menolak Saul sebagai raja. Karena Saul telah tidak setia kepada kehendak Yahweh. Kesalahan Saul adalah tidak mendengarkan perintah Allah, yakni menumpas orang-orang Amalek dan membinasakan mereka. Namun Saul menjarah yang tidak boleh dibawa pulang sebagai rampasan. Dengan demikian, Saul melanggar perintah Allah dan ditolak sebagai raja oleh Yahweh. Sedangkan pada bacaan Injil, persoalan puasa dan tidak puasa menjadi perbincangan awal antara Yesus dan orang-orang Farisi. Dan Yesus menegaskan akan tiba saatnya pengantin laki-laki diambil dari tengah-tengah mereka dan mereka akan berpuasa. Kemudian dilanjutkan dengan pengajaran soal kain yang baru yang ditambalkan pada batu yang tua, maka akan koyak kedua-duanya. Juga anggur yang baru harus ditempatkan pada kantong yang baru pula. Jika tidak, maka kedua-duanya akan sia-sia. Saudara-saudaraku terkasih, Saul yang dipilih oleh Allah menjadi raja karena permintaan orang Israel, rupa-rupanya masih hidup dalam manusia yang lama, mengikuti kehendak sendiri. Ibaratnya seperti bacaan Injil, masih memakai kantong yang lama, sehingga menjadi percuma. Saul yang dipilih oleh Allah hendaknya hidupnya menyesuaikan diri dengan kehendak Allah sebagai anggur yang baru, bukan mengikuti kemauannya sendiri, anggur yang lama dan kiribat yang lama. Dalam Injil sangat jelas apa yang mau dikatakan Yesus kepada kita. Kalau ada anggur yang baru
hendaknya ditempatkan pada kantong yang baru agar anggur itu tidak merusak kantong yang lama. Kita telah dipilih Allah menjadi anak-anak-Nya, dan kita harus siap untuk diisi dengan anggur yang baru. Hendaknya kita menyiapkan hati kita, hidup kita menjadi kantong yang baru agar anggur itu tidak sia-sia. Pola hidup lama yang mengikuti kehendak pribadi harus kita tinggalkan. Kita ganti dengan hidup yang baru, kantong yang baru, agar siap menerima anggur yang baru, yakni sabda-sabda Tuhan. Anggur yang lama dari perjanjian lama harus kita tinggalkan, dan kita siap menerima anggur yang baru dengan kantong yang baru. Anggur yang baru berupa perintah utama Yesus Kristus, yakni cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Itulah anggur yang baru, dan kita siap dengan kantong yang baru agar perintah itu tinggal dalam hati kita. Kita renungkan, kita resapkan, dan kita laksanakan. Dengan demikian, perintah itu yang adalah anggur yang baru tidak akan sia-sia, melainkan meresap dalam hati, kita renungkan, dan kita laksanakan. Maka menjadi mudah permenungan hari ini. Kita yang telah menerima pembaptisan, apakah sudah mengenakan kantong yang baru yang siap diisi oleh anggur yang baru, yakni anggur cinta kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Kalau cara hidup kita masih sama seperti dunia, berarti kita masih menggunakan kantong yang lama. Sehingga sabda Allah akan sia-sia. Kita dengarkan lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Harapannya, sebagai orang yang dipermandikan, hendaknya kita sudah memakai kantong yang baru, kantong cinta kasih, cinta kepada sesama. Harapannya, kita tidak lagi hidup dalam perjanjian lama, tapi hidup dalam perjanjian baru yang diikat oleh semangat cinta kasih, cinta kepada Allah, dan cinta kepada sesama. Sekali lagi, mari kita tanyakan pada diri kita, apakah aku sudah hidup dengan menggunakan kantong yang baru, sehingga siap menampung anggur yang baru sabda Allah, ataukah aku masih memakai kantong yang lama? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membaharui hidup kami, dan Engkau mengharapkan agar kami memakai kantong yang baru untuk menerima anggur yang baru itu.
Semoga dengan bantuan sabdamu, hidup kami menjadi kantong yang baru dengan meninggalkan manusia lama dan menekan manusia baru. Harapannya, anggur yang baru tersimpan dalam hati kami. Kami renungkan dan kami laksanakan. Kuatkanlah iman umatmu yang kadang lemah, yang masih memakai kantong yang lama. Dan buatlah kami semuanya siap untuk menggunakan kantong baru yang akan menerima anggur yang baru. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang mempunyai persoalan engkau bantu mengurai, sehingga bisa terlepas dari persoalan. Dan yang kesulitan ekonomi engkau bantu lewat samanya atau usahanya engkau berikan keberhasilan, sehingga umatmu tetap mengalami kasih karuniamu. Untuk itu, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar untuk melawan virus corona. Kita mencoba untuk selalu memiliki pola hidup yang sehat, agar akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih-Mu. Untuk yang ingin membantu korban erupsi gunung berapi di Flores, bisa menghubungi saya langsung, bisa dengan masukkan amplop yang ditulis dengan bencana alam Flores, ataupun dengan transfer. Mudah-mudahan kebaikan hati kita meringankan beban mereka. Saya mengundang UMK Pia dan Pir untuk berdinamika bersama demi iman berjenjang yang akan terus kita dorong. Harapannya pembinaan dari awal sampai usia lanjut akan bisa berkesinambungan. UMK saya terus undang, dorong untuk mengumpulkan teman-teman, berkumpul, berekaristia bersama. Lingkungan wilayah, mari berpartisipasi untuk mensukseskan gerakan iman berjenjang itu. Semoga dengan demikian, iman kita akan betul-betul berkembang dan terjamin. Terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat dan mendukung gerakan gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan dana, karya, dan tenaga yang semuanya berguna untuk kepentingan gereja. Saya menghimbau kepada semua saja yang ingin memakai gedung Lasa dan Bertie, mohon memperhatikan lingkungan. Artinya tidak memakai untuk yang berpotensi suara keras agar tidak menimbulkan gangguan. Maka tidak akan diatur penggunaan gedung lasalet, dan juga suara yang keras akan dibatasi sampai jam berapa, agar kita gereja tidak menjadi gangguan bagi tetangga. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati